kasih. Hari ini ada ilmu baru buat kalian, khususnya bagi yang suka pedas. Wow. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru nonton channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian semua di setiap media sosial kalian. Nah, kali ini saya mau langsung membahas tentang bagaimana proses pembuatan sambal yang unik dan terkenal di Makassar, yaitu lombok kuning simpati. Mau tahu lebih lengkapnya? Nah, ikutin terus ya video saya dan jangan skip ya. Ini dia pemirsa, salah satu oleh-oleh unik khas Makassar, yaitu lombok kuning simpati. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu dengan ownernya ya. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Ridwan Wahyu Chandra. Saya produksi sambal khas Makassar, lombok kuning simpati. Nah, bagi pemirsa pasti juga penasaran nih, kapan Koko mulai usaha ini dan kenapa bisa tiba-tiba memilih produk lombok gitu? Lombok kuning simpati ini dimulai dari tahun 98. Kemudian tahun 2017 kami buatkan brand untuk bisa menjual keluar. Dan yang menginspirasi adalah karena di Makassar kan rata-rata orang Makassar suka makan sambal. Nah, jadi pasarnya sangat menjanjikan. Ya, oke guys. Jadi lombok kuning simpati ini memakai cabai yang pilihan dan tanpa pewarna, tanpa pengental, 100% terbuat dari cabai. Jadi kalau pedasnya pasti kami jamin. Dan ini juga sudah bersertifikat halal MUI. Mau lihat lebih lengkapnya? Yuk, mari kita ke dalam. Yuk. Untuk proses yang pertama, semua cabai dan bawang putih dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah itu, cabai direbus sampai matang. Setelah matang, tambahkan dengan bawang putih. Lalu cabai dan bawang putih siap digiling untuk yang pertama kali. Untuk memperhalus cabai, tambahkan air sebelum proses giling yang kedua. Lalu, giling kembali sampai cabai benar-benar halus. Setelah halus, cabai dibumbui dan diaduk kembali sampai rata. Setelah itu, lombok kuning sudah jadi dan siap dikemas ke dalam botol. Botol ditutup dan dikemas secara baik. Dan tidak lupa dibeli label agar lebih menarik. Dan kini lombok kuning siap di packing ke dalam dos untuk dikirim ke toko-toko. Itu dia liputan kali ini. Menarik bukan? Bagi kalian yang sudah nonton video saya kali ini sangat berhubungan dengan video saya sebelumnya, yaitu judulnya Strategi Jitu pada Saat New Normal. Bagi kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, kalian bisa mengklik di kolom deskripsi di bawah ini. Poin utama buat para UKM yaitu ada tips jitu dari Pak Ridwan yang kita bisa tangkap pada hari ini dan pelajari, yaitu dia
dia memperluas jaringannya sebesar-besarnya, baik itu offline maupun online. Bagi kalian para UKM, jangan putus asa. Kita masih ada kesempatan, yaitu dengan memperluas jaringan pasar kita offline dan online, sehingga usaha kalian masih bisa bertahan di setiap situasi apapun. Thank you ya guys bagi yang sudah nonton, dan jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.